Apakah ada di tengah-tengah kita? Apakah ada di dalam rumah tangga kita yang kita selaku orang tua perhatian sama anak-anak kita? Apakah anak-anak kita di zaman sekarang cintanya kepada Allah? Apakah kita selaku orang tua kita ajarkan sebagaimana dulu orang-orang tua kita ngajarin dan digemarkan sebelum maghrib, dibacakan, didengarkan, disampaikan kalimat wujud tidak baqa mukhalafatul hawadis, pengenalan diri terhadap Allah. Allah wujud, Allah tidak, Allah baqa, Allah mukhalafatul hawadis. Apakah didengarkan kepada anak-anak kita, atau kita masa bodoh ngomong lo ngaji tong sama Ustaz Nawawi, lo ngaji tong sama Ustaz Dari, lo ngaji sama Ustaz Ramdhani, lo ngaji sama Ustaz Asnawi, lo belajar. Apakah kita pernah tanya keadaan pelajaran dia di saat dia belajar? Pulang dia ke rumah kita tanya, tong lu udah hafal apa? Lu udah sampai mana lu baca? Apa yang udah lu tahu tentang doa-doa dan adab? Perhatian seorang orang tua bukan hanya perhatian kepada gadgetnya, bukan perhatian kepada makannya, bukan perhatian kepada minumnya, bukan perhatian terhadap kebahagiaan anak, enggak. Justru kebahagiaan yang membuat kita bahagia dan juga bahagia anak nanti di dunia dan juga nanti di akhirat adalah perhatian kita terhadap urusan agama. Sekarang mau tunggu kapan lagi? Kesempatan masih ada, waktu masih panjang, umur alhamdulillah kita dimasukkan di tahun baru bulan Januari 2023. Target apa, program apa, keinginan apa, harapan apa yang harus kita pikirkan ke depan buat anak? Kalau Nabi Ibrahim pernah mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, memikirkan keadaan anak dan keturunannya. Kelak nanti anakku dan keturunanku ma ta'buduna min ba'di, kepada siapa mereka beribadah dan menyembah. Diperhatikan oleh Nabi Ibrahim, seorang ayah yang cinta kepada anak dan keturunannya. Tapi kalau kita perhatikan orang tua sekarang, apa yang dia katakan, mata buluna min ba'di, kelak nanti anak gua bisa makan apa, kelak nanti gua kalau sekolah sini dapat kerja apa, kelak nanti orang anak gua seperti ini bagaimana keadaannya, tapi nggak memperhatikan bagaimana keadaan anaknya. Anak gua bisa sholat kagak nanti kalau gua di alam kubur? Keturunan gua nanti bisa baca doa enggak? Minimal banget, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita pernah ngajarin enggak sama anak kita? Padahal tuh doa adalah doa yang paling ditunggu-tunggu ketika kita di alam kubur. Terakhir, ada sebuah cerita buat renungan kita. Seorang bermimpi, di dalam mimpinya ada satu orang diazab, disiksa oleh Allah di alam kubur. Hampir tiap detik, tiap menit dicambuk oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Dengan begitu hebat dan dahsyatnya cambukan, karena sebagai orang melakukan maksiat dan dosa atau kesalahan-kesalahan dicambuk, disiksa oleh Allah, diperintahkan untuk malaikat mencambuknya setiap menit, setiap detiknya. Tapi malaikat tidak tahu alasan apa atau karena sebab apa itu cambukan tidak mampu menyambut orang tersebut.
sehingga orang tersebut bertanya kepada malaikat azab, wahai malaikat Allah, apa yang menyebab engkau berhenti untuk menyambutku, sedangkan aku sudah dipastikan dan selalu diberikan azab dengan cambukmu, wahai malaikat Allah. Malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Rabb, sebab apa ini aku berhenti tidak mampu meneruskan cambukan untuk mencambuk seorang hamba ini. Lalu dilihat dan diperhatikan, dijelaskan oleh malaikat dan disampaikan kepada ini punya ayah, ketahuilah bahwa anaknya yang masih tinggal di dunia, dia mengangkat kedua tangan di setiap sholatnya, dia mengangkat kedua tangan di setiap sholat malamnya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kekuatan doa tersebut menghalangi azab cambukan malaikat terhadap dia punya ayah. Girang, senang, terharu menghasilkan hasil didikan ayah kepada seorang anak. Itu baru bacaan, itu baru doa, itu baru munajatnya seorang anak dengan kalimat Rabbighfirli, ya Rabb ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, berikan kasih sayangmu kepada aku dan kedua orang tuaku. Allah berikan dengan doanya seorang anak kepada ayah. Ini yang kita harapin, ini yang kita pengen. Bukan di dunia kita bahagia sementara di dunia. Mungkin kebahagiaan nggak bisa kita bawa ke alam kubur. Kita punya anak 10, kita punya anak 7. Komri pun anaknya banyak banget. Udah digedein, udah dinikahin, semuanya udah diberikan fasilitas, diberikan segalanya. Apakah kebahagiaan cukup di saat anaknya lebaran datang bawain duit 1 juta dikepelin sama emaknya sama bapaknya? Belum tentu bilang. Kalau di total anak 10 jadi 10 juta belum tentu. Dan 10 juta pun belum tentu abadi. Dia bakal sirna. Paling lagi sama cucunya. Paling kagak besok dapat 2 bulan anak yang ketiga datang ke rumah. Mbak minjem dulu Mbak 3 juta ngelang. Balik lagi sama anaknya. Tapi kalau kita sebagai orang tua mengajarkan kepada mereka tentang tarbiyatul Islam, tentang akhlak, tentang adab, anak kita selalu mengingat apa yang dikata orang tua. Jaga nak, sehebat apapun kamu, sesukses apapun kamu, sesibuk apapun kamu, sholat 5 waktu jangan kamu tinggal. Bapak enggak ridho, bapak enggak senang, bapak enggak girang. Sebanyak apapun hartamu, tapi kamu meninggalkan sholat, bapak enggak girang. Karena tanggung jawabnya nanti aku akan ditanya sama Allah di saat engkau meninggalkan sholat 5 waktu. Begitu jadi orang tua. Ajarkan sama mereka, harta nggak ada yang abadi adalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Dikit banyak, ajarkan sama anak-anak kita saling berbagi. Orang tua kita aja dulu bisa, masa kita jadi anak nggak bisa? Orang tua kita dulu kalau pulang dari tahlilan, dari walimatul khitan atau walimah yang lain dapat besek 1. Daging cuma sekepal doang, anak 10. Siapa yang bagi? Bapak kita, kalau enggak mak kita. Jangan pada berantem makan dalam 1 nampan, dipecah jadi 10. Kebagian. Itulah harapan dan didikan orang tua kita dulu. Supaya harta jangan dijadikan selisih antar saudara. Itu padahal ngedidik udah bertahun-tahun. Gak paham nih bocah. Ayahnya meninggal, bundanya meninggal, ada cuma kontrakan 1 atau rumah.
yang ditempatin sama anak bontotnya masih diributin sama anak pertama, kedua, ketiga. Adek kan udah ada bagiannya. Ini kasus sama waktu saya ngajar nanya. Adek udah ada bagiannya. Adek cuma nempatin rumah emak, rumah bapak. Semua kita udah dapat bagian. Ini rumah bapak sebenarnya punya siapa? Belum diwarisin sama si bontot. Akhirnya apa? Udah kita jual. Si Anu ngomong jual, si Anu ngomong ini, si Anu ngomong ini. Ribut, padahal dari kecil dia diajarin sama bapaknya daging sekepel dibagi rata 10 kebagian semua, kenyang sampai gede. Tuh orang ternyata pendidikan yang kayak begitu nggak dipakai di saat babanya meninggalkan harta, di saat babanya meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadikan dia ini dekat kepada Allah. Kan gampang, semua 10 udah dapat bagian rumah. Infakkan saja rumah babanya buat rumah orang-orang yang mau ngaji, rumah yang mau belajar Al-Quran. Jadi manfaat, setiap ayat akan mengalir ke alam kubur buat ayah bundanya. Setiap pelajaran yang dipelajari, akhlak yang dipakai buat orang yang ngaji, kebaikan orang melakukan kebaikan mengalir sama ayah bundanya di alam kubur. Itu investasi akhirat yang terkadang manusia sekarang nggak memperhatikan. Padahal kalau kita perhatikan, Masya Allah, akan terasa nikmat. Bahkan dalam riwayat, orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta kepada Allah, ya Rabb, berikan saya kesempatan 1 jam aja, sesaat aja, balikan saya ke dunia. Saya pengen datengin anak dan istri saya pengen ajarin kepada mereka tentang urusan agama. Berapa banyak orang di alam kubur meminta kepada Allah, tapi Allah nggak kasih kesempatan itu. Allah berikan cukup, aku berikan kau umur, aku berikan kau kesempatan, aku jadikan kau sebagai ayah, sebagai pemimpin. Tapi di mana engkau bisa memimpin atau tidak memimpin? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita ini sebagai pemimpin, dan sebagai pemimpin nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama urusan agama. Kalau urusan dunia itu mah embel lah, bagian-bagian akhir yang ikut. Kalau akhirat kita bagus, maka dunia kita akan bagus. Kalau dunia bagus, belum tentu akhirat bagus. Berapa banyak orang kaya, mobil 3, mobil 4, aset di mana-mana, tapi sholat subuh ketinggalan, tapi sholat berjamaah tidak perhatian. Tapi tentang akhlak, walaupun sepele, akhlak tentang adab makan, tentang adab tidur, dia nggak pernah baca, dia nggak pernah doa dan meminta kepada Allah. Maka di malam pertemuan kali ini kita diingatkan bahwa walimatul khitan adalah peringatan dari Allah langsung. Allah peringatkan kepada Nabi Ibrahim, Allah peringatkan kepada Nabi Ismail, Allah peringatkan kepada orang tua yang mendidik kepada anaknya sebagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Peringatan buat kita bahwa di walimatul khitan bukan hanya acara seperti ini aja, tapi perlu kita perhatikan bahwa kita punya anak yang kita sunatkan, bagaimana nanti keadaan mereka. Mereka kalau kita sudah kita tinggalkan, kewajiban kita perlu kita perhatikan. Berapa banyak orang notabene orang tuanya ustadz, tapi lihat keadaan anak dan istrinya keluar dari norma-norma agama. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang orang tuanya dulu dikatanya orang soleh, orang baik, orang taat, tapi kalau kita melihat keadaan anak dan cucunya keluar dari manhaj dan jalannya orang tua terdahulu. Ini yang perlu kita perhatikan dari sekarang. Kalau kita nggak perhatikan,
pasti yakin di alam kubur kita menjadi orang yang paling nyesel, orang yang bakal nangis-nangis minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan kalian anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Allah senantiasa berikan keberkahan buat anak dan keturunannya, dan orang tuanya juga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam mendidik anak dan istrinya. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, dan kelak nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah bijahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.